Apa yang kamu pikirkan saat melihat katak? Kecil, menggemaskan. Sebab memang, seperti itulah katak modern. Tapi, bagaimana jika kita berkelana ke masa 70 juta tahun yang lalu untuk melihat seperti apa bentuk katak purba? Di barat Laut Madagaskar yang beriklim subtropis dan sangat musiman, dengan periode kekeringan yang panjang dan diselingi oleh hujan yang lebat, sehingga banyak sungai-sungai yang mengering, meninggalkan genangan air sesaat. Meskipun tempat ini sulit untuk ditinggali oleh manusia, bahkan amfibi pada umumnya, namun ini adalah rumah bagi katak yang sangat aneh, yang dikenal sebagai Beelzebufo, yang memiliki julukan Devil Frog, dan mungkin merupakan katak terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Beelzebufo berkembang pesat di lingkungan ini, dengan ukuran yang sangat besar, membuatnya sangat berbeda dengan katak yang sering kita temui di jalan. Karena ukurannya yang besar, apakah benar atau mungkin mereka memangsa dinosaurus atau hewan lainnya? Adakah Beelzebufo di zaman modern? Tanpa basa-basi, mari kita lihat lebih jauh seperti apa Beelzebufo ini. Proporsi Beelzebufo sangat aneh, dengan kepala yang tidak proporsional dan mulut yang sangat lebar. Mereka juga memiliki gigitan yang sangat kuat, menjadikannya predator yang menakutkan bagi hewan yang lebih kecil. Ia juga memiliki tulang besar di sudut belakang tengkoraknya, yang mungkin tumpang tindih dengan tulang belikatnya, dan bahkan mempengaruhi pergerakan lengannya. Ternyata, di zaman modern ada katak yang memiliki bentuk yang sangat mirip. Katak modern yang mirip tersebut adalah Ceratoprids, atau yang lebih dikenal sebagai katak Pac-Man. Studi filogenetik mengumpulkan Beelzebufo dengan katak modern ini. Namun masalahnya, katak Pac-Man hanya ditemukan di Amerika Selatan, sementara Beelzebufo hanya ditemukan di Madagaskar sekitar 70 juta tahun yang lalu. Madagaskar dan Amerika Selatan tidak pernah terhubung selama 115 juta tahun. Jadi, pertanyaannya, bagaimana mereka berkerabat jika mereka hidup di tempat yang terpisah? Dan jika mereka tidak berkerabat, lalu mengapa mereka terlihat sangat mirip? Mengungkap asal-usul Beelzebufo, katak raksasa yang hidup berdampingan dengan dinosaurus, ternyata merupakan salah satu masalah yang paling membingungkan dalam sejarah amfibi. Fosil pertama Beelzebufo ditemukan pada tahun 1993 di cekungan Mahajanga, Madagaskar. Dan lebih banyak lagi potongan-potongan yang ditemukan di setiap musim penggalian setelah itu. Namun, katak aneh ini baru bisa dideskripsikan secara lengkap pada tahun 2008, setelah ada cukup banyak fosilnya untuk dibandingkan dengan katak-katak lain yang masih hidup maupun yang sudah punah. Dan perbandingan dengan katak yang masih hidup itulah yang menjadi awal mula masalahnya. Bahkan sebelum ditemukannya tengkorak parsial Beelzebufo pada tahun 2010, sudah jelas bahwa Beelzebufo benar-benar terlihat seperti katak Pac-Man. Namun entah bagaimana, mereka sekarang berada di benua yang terpisah. Dan faktanya, Beelzebufo sangat jauh lebih besar dibandingkan katak Pac-Man. Katak modern terbesar hidup di Afrika dan dikenal sebagai katak Goliath. Katak besar ini bisa mencapai panjang lebih dari 30 cm dan berat lebih dari 3 kg. Meskipun begitu, Beelzebufo masih lebih panjang dengan panjang sekitar 40 cm dan berat sekitar 4,5 kg.
Berdasarkan ciri-cirinya, kita bisa mendapatkan setidaknya beberapa wawasan tentang seperti apa habitat purba Beelzebufo dan bahkan mungkin perilakunya. Sebagai contoh, berdasarkan proporsi tungkainya, Beelzebufo mungkin berjalan di darat daripada melompat dari pohon ke pohon seperti yang dilakukan katak modern. Katak ini juga mungkin merupakan penggali lubang, menggunakan kaki belakangnya untuk menggali tanah dan menjadi tempat yang sejuk dan nyaman untuk beristirahat selama musim panas dan kering. Ini adalah sesuatu yang masih dilakukan oleh katak dan kodok jika mereka hidup di lingkungan musiman. Beelzebufo juga memiliki mulut yang sangat lebar dan mungkin mampu menggigit dengan sangat keras. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017, para peneliti mengukur kekuatan gigitan katak Pac-Man yang masih hidup, kemudian meningkatkan pengukuran tersebut untuk memperkirakan kekuatan gigitan Beelzebufo. Dan mereka menemukan bahwa Devil Frog mungkin memiliki kekuatan gigitan yang dapat menyaingi singa atau harimau. Katak hidup dengan morfologi seperti Beelzebufo cenderung menjadi predator penyergap yang agresif. Jadi, Beelzebufo mungkin juga demikian. Gigitannya yang kuat bahkan memungkinkannya untuk memangsa buaya kecil. Berbeda dengan katak modern yang umumnya hanya memangsa binatang kecil, seperti serangga, Beelzebufo mungkin dapat memangsa berbagai binatang berukuran lebih besar, mengingat ia juga dipersenjatai dengan mulut berukuran raksasa. Hidup di zaman Kretaseus tentunya membuat Beelzebufo juga menyesuaikan ketersediaan mangsa pada zaman itu. Ilmuwan menyebutkan bahwa katak raksasa ini dapat memangsa binatang besar seperti mamalia kecil, kadal, dan termasuk bayi dinosaurus. Hal ini didukung karena beberapa spesies dinosaurus telah ditemukan dalam formasi yang sama dengan tempat Beelzebufo ditemukan. Keunikan lain dari katak raksasa ini adalah ketika bahwa ia termasuk jenis predator yang mengandalkan penyamaran dalam berburu. Maka dari itu, ketika mangsanya lewat, Beelzebufo dengan sigap akan membuka mulutnya dan menerkam mangsanya bulat-bulat. Hal yang paling membingungkan tentang katak ini adalah dari mana tempat ia berasal. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah Beelzebufo hanya terlihat seperti katak Pac-Man? Atau apakah ia benar-benar terkait dengan mereka? Katak Pac-Man hidup di tempat yang sangat mirip dengan tempat tinggal Beelzebufo. Habitat yang hangat dan gersang dengan genangan air yang mengering secara musiman. Katak Pac-Man juga merupakan predator dengan tengkorak yang besar. Ada kemungkinan bahwa ini merupakan kasus evolusi konvergen, di mana katak Pac-Man sebenarnya tidak berkerabat dengan Beelzebufo. Namun, mereka menjalani gaya hidup yang serupa dengan Beelzebufo dan mengembangkan adaptasi yang serupa juga. Dalam hal ini, mulut raksasa dan bentuk, serta ukuran tubuh yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di musim kemarau. Tapi, jika mereka benar-benar berkerabat, maka kita punya masalah. Karena kita harus menjelaskan bagaimana Beelzebufo hanya bisa ditemukan di Madagaskar, sementara katak Pac-Man hanya bisa ditemukan di Amerika Selatan. Supaya katak Beelzebufo dan Pac-Man bisa berada di kedua tempat tersebut, harusnya ada jalan antara Madagaskar dan Amerika Selatan lewat Antartika. Tapi kita semua tahu bahwa Madagaskar sudah terpisah dari Antartika sekitar 115 hingga 112 juta tahun yang lalu. Jadi, kelompok katak yang dikenal sebagai nenek moyang dari katak Pac-Man seharusnya berevolusi dahulu menjadi spesies yang berbeda, lalu pindah ke Madagaskar sebelum 112 juta tahun yang lalu jika mereka sampai melalui jalur darat. Tapi penelitian menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Hasil penelitian genetik menunjukkan bahwa nenek moyang katak Pac-Man muncul paling awal 88 juta tahun yang lalu, jauh setelah Madagaskar terpisah dari Antartika. Lalu bagaimana dengan konsep arung jeram? Bicara soal arung jeram, memang ada kelompok hewan lain yang berhasil sampai ke Madagaskar dengan naik ke rakit alami dari tumbuhan. Mungkinkah
nenek moyang katak raksasa ini melakukan hal yang sama. Tapi meski mereka sampai ke Madagaskar lewat rakit, perkiraan kapan katak Pac-Man muncul masih terlalu baru. Menurut penelitian genetik, umumnya diperkirakan mereka muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang artinya 5 juta tahun setelah Beelzebufo menjadi teror di Madagaskar. Ada banyak misteri soal katak ini yang belum bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Semua fosil yang ditemukan berasal dari zaman kapur, tapi tidak ada katak yang mirip dengan mereka di Madagaskar saat ini. Ia diduga punah pada 65 juta tahun yang lalu, bersamaan dengan dinosaurus akibat hantaman meteorit di bumi. Perlu lebih banyak situs dan fosil yang lebih baru untuk mengetahui secara pasti tentang Beelzebufo. Pendanaan video GeForce juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan melalui sumbangan di Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu dapat tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe. Semua itu sangat berarti untuk perkembangan channel GeForce menjadi lebih maju ke depannya.